itu nanti kita sendiri yang rugi dan juga yang menanggung akibatnya itu bukan hanya kita sendiri. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat asbaja, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video yaitu tentang penangkapan Gus Samsudin ya. Kita tahu mungkin 1 tahun yang lalu beliau itu sangat viral ya, dengan pengobatan alternatifnya berbagai macam cara. Ada yang pakai keris, ada yang penyakitnya katanya dimasukkan ke kelapa ya. Berikut tenar beliau, jika muncul pesulap merah maka Gus Samsudin ini menjadi mati kutu. Usaha bisnis perdukunannya itu dibungkam menjadi tidak tenar lagi oleh pesulap merah ya. Sudah takdir Allah, setelah Gus Samsudin lenyap maka pesulap merah tidak tenar lagi, seperti itu ya. Mungkin karena dia ubahnya seperti pemadam kebakaran ya, kebakarannya pun habis maka pemadam kebakaran pun pulang dan tidak ada beritanya. Begitu pula Gus Samsudin ya. Setelah itu berbagai macam komentar dari masyarakat, dari netizen, dari YouTuber ya. Nah, rupanya Gus Samsudin ini kalau diperhatikan itu ingin popularitasnya itu kembali lagi, sehingga membuat video-video yang sangat merugikan agama Islam dan melecehkan syariat agama Islam, yang pada akhirnya Gus Samsudin ini dibawa atau ditangkap polisi. Ini videonya ya. Ya kasihan ya kalau sudah seperti ini nih, kita kasihan keluarganya, kasihan anak istrinya. Kalau ini pelajaran berharga bagi kita bersama ya, jangan pernah jangan melanggar hukum ya, karena melanggar hukum itu nanti kita sendiri yang rugi dan juga yang menanggung akibatnya itu bukan hanya kita sendiri. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya
setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Oke, bukan urusan apa nih? Konstruksi hukumnya apa nih? Ditunggu ya, sekarang kan masih dalam proses pendalaman ini ya. Sekarang masih didalami, dan nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pasal yang disangkakan, kemudian barang bukti yang disita dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan. Jadi apa yang kita lakukan nanti akan kita tuai sendiri, kita akan menerima, baik buruknya kita akan yang menanggungnya. Yang saya katakan tadi, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan manfaat dari kebaikannya sendiri, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, keburukan, berbuat dosa dan lain sebagainya, maka mudaratnya, bahayanya, dampak negatifnya kita sendiri yang akan menerimanya. Ini ya sebab beliau itu ditangkap ya karena kemarin itu terkait dengan video ini pemirsa ya. Ini ya sambil meremas-remas. Ini sebenarnya penistaan agama ini. Ya penistaan agama ya, yang selain itunya boleh bertukar pasangan. Boleh bertukar pasangan tanpa menikah ya. Ketahuilah dalam hukum Islam ya, tidak ada dalam hukum Islam itu yang membenarkan tukar pasangan ya. Kalau agama sudah diberi solusi, maka fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang engkau sukai 2 atau langsung 3 atau 4 ya. Silakan ya. Tapi kalau yang namanya bertukar pasangan itu sangat tidak dibenarkan. Karena menikahi perempuan itu kita menikah perempuan itu sekiranya satu sudah diceraikan oleh suaminya dan habis masa iddahnya. Dan masa iddah ini bermacam-macam ya. Ada iddah hamil, ada iddah biasa, artinya iddah hamil itu diceraikan dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Kemudian iddah yang di luar hamil dan selain orang yang ditinggal mati suaminya itu ada iddahnya salah satu quru, 3 sucian. Kemudian yang ketiga adalah iddah ya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam Al-Quran itu asala sata asyuri wa asyro. Iddahnya itu 3 bulan 10 hari. Berarti 100 hari. Setelah 100 hari baru dia boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Baru dia boleh menerima pinangan orang laki-laki. Jadi tidak sah, apalagi bertukar pasangan ya. Suaminya orang, ini jelas-jelas zina. Nah, setelah ini viral, kemudian Gus Samsudin itu mengklarifikasi video yang ini, mengatakan ini hanyalah entertain, hanya konten belaka. Nah, walaupun hanya konten, karena ini menyangkut agama ya, maka ini tetap melanggar hukum ya. Kalau memang membuat edukasi masyarakat, maka buatlah video yang sekiranya tidak merugikan agama dan dirinya sendiri. Itu kan sudah begini, ini pegang-pegang dada, pegang-pegang perempuan seperti ini ya. Ini kan perbuatan yang tidak senonoh ya, tidak layak untuk dipertontonkan, ya. Nah, hal seperti ini sangat menodai agama Islam itu sendiri.
pakaian agamis ya, berbaca ala kiai, ala ulama seperti ini. Ini ya, ini sudah selayaknya, sangat pantas sekali kalau Gus Samsudin itu ditangkap. Ya. Kalau niatannya ingin viral, maka carilah keviralan itu dengan cara yang benar, dengan prestasi, mengobati orang dengan cara yang benar, bertausiah dengan cara yang benar, tidak menyakiti orang ya. Berpidato, bertausiah pun, berceramah agama pun itu harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang. Kalau ceramahnya membid'ah-bid'ahkan orang, ya akhirnya dibubarkan seperti Syafiq Jeza bahasa lama itu ya. Ya. Jadi ketika ada kejadian buruk menimpa kita, jangan langsung menyalahkan orang lain. Perhatikan diri kita, apa yang kita perbuat itu, apa yang telah kita lakukan sehingga kita menerima hal buruk ya. Jangan-jangan memang kesalahan kita, kan seperti itu ya. Nah, di sini lagian kemudian ini di atas namakan salafi. Nah, ini sudah tidak benar. Ini membuat video dengan menuduh kelompok lain ya. Tentunya kelompok salafi ini sakit hati, tersinggung dengan video ini ya. Tersinggung ya. Cuman tentang salafi wahabi ya. Ya. Kita sebetulnya tidak ada masalah dengan salafi ini, dengan wahabi yang menamakan salafi tidak ada masalah. Cuman mereka yang menyalahkan kita, yaitulah amaliyah kita itu dibid'ahkan, disyirik-syirikan, dihurufat-hurufatkan ya. Seandainya mereka itu tidak menyalahkan ibadah orang NU, melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk imamnya masing-masing, dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman ulamanya masing-masing tanpa menyerang kelompok lain, tanpa menyerang NU, maka NU tidak akan bereaksi. Ini orang-orang Wahabi, ini pinter berkelit ya, dirinya yang menyerang, dirinya yang merasa sebagai korban ya. Maka ada layaknya orang-orang Banser dan Ansor itu bergerak gitu. Ya karena mungkin sudah tidak telaten karena selalu diserang, disalah-salahkan amaliyahnya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami bawakan di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita, jadi pelajaran berharga bagi kita bersama, menjadi ibrah kepada kita bersama agar kita itu tidak sembarangan bertindak, jangan tidak menjadikan agama sebagai konten belaka, tidak dijadikan bahan-bahan lucuan, karena agama itu bukan bahan candaan. Agama itu serius 100%, sangat serius, tidak boleh jadikan bahan candaan. Nah, apabila agama itu dijadikan bahan candaan, maka konsekuensinya itu diantaranya adalah kafir alias murtad. Maka dia akan menuai akibatnya di dunia dan di akhirat. Demikian video yang kami bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.